wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menentukan jarak antara titik dengan bidang. Nah, sebelumnya ya diingat lagi bahwa jarak itu adalah garis hubung terpendek. Nah, kalau jarak antara dua buah titik berarti maka kedua titik itu kita hubungkan. Nah, itulah jarak antara kedua titik tersebut. Nah, jarak titik dengan garis adalah garis hubung terpendek yang menghubungkan titik dengan garis. Maka garis itu adalah garis yang melalui titik tersebut dan tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Nah, sekarang jarak antara titik dengan bidang. Maka jaraknya adalah garis yang melalui bidang, garis yang melalui titik B dan tegak lurus dengan bidang ACGE. Nah, untuk menentukannya, sekarang di sini sudah ada soal tentang kubus. Ya, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak antara titik B dengan ACGE. Jadi jarak antara titik B dengan bidang ACGE. Kemudian jarak antara titik B dengan bidang ACF. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, jarak antara titik B dengan bidang ACGE. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah membuat bidang yang memuat titik B dan memotong ACGE. Ya, membuat bidang yang melalui titik B dan memotong ACGE. Nah, kalau kita lihat bidang ACGE itu adalah bidang ACGE. Nah, kita buatkan gambarnya. Nah, inilah bidang ACGE. ACGE. Ya, berbentuk persegi panjang dengan panjang AC dan lebarnya adalah CG. Nah, kita cari bidang bidang yang melalui B, bidang yang melalui B dan memotong bidang ACGE. Maka bidang itu adalah bidang BDHF. BDHF. Jadi kita hubungkan BDHF. Maka bidang ACGE berpotongan dengan bidang BDHF. Jadi inti kita adalah menentukan garis potong antara bidang yang melalui titik B, kemudian memotong bidang ACGE. Gitu ya, menentukan garis potong antara bidang yang memuat titik B, yaitu bidang BDHF, dengan bidang ACGE. Maka garis potong itu adalah garis. Nah, yang pertama di sini nampak titik potongnya. Titik potong EG, ya tadi bidang ACGE, titik potong EG dengan FH adalah, nah ini, ya titik yang berada ditutup, titik tengah dari titik potong EG dengan FH karena dia kubus. Kemudian yang di bawah AC berpotongan dengan BD di titik, nah ini titik potongnya. Maka garis potong antara bidang yang memuat titik B dengan bidang ACGE adalah garis, nah ini. Nah, misalnya garis ini kita beri nama dengan R, kemudian di bawahnya R aksen. Maka mana jarak antara titik B dengan R aksen R? Itu yang akan kita tentukan. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa jarak antara B, jadi jawabannya A, jarak antara B dengan bidang ACGE sama dengan jarak antara B dengan garis R aksen R. Berarti sekarang kita mau menentukan jarak titik ke garis. Maka jarak titik garis itu adalah panjang ruas garis yang melalui B dan tegak lurus dengan R aksen R. Jadi
garis yang melalui B dan tegak lurus dengan R aksen R. Maka kalau kita lihat garis yang melalui B dan tegak lurus dengan R aksen adalah garis BR aksen. BR aksen. Jadi jarak antara B dengan bidang ACGE adalah garis BR aksen. Artinya panjang dari BR aksen. Berapa panjang BR aksen? Karena ini adalah kubus, maka panjang BR aksen itu sama dengan setengah dari panjang BD. Jadi bisa kita tentukan bahwa BR aksen itu sama dengan setengah dari panjang BD. Maka panjang BD itu adalah ya, karena BD itu adalah diagonal bidang, atau kalau kita pindahkan gambarnya, kita pindahkan persegi ABCD. Jadi ABCD ini panjangnya 6, ini 6, kemudian panjang BD. Jadi kalau kita lihat R aksen itu tadi berada di sini. Inilah R aksen. Maka BR aksen itu sama dengan setengah dari BD. Karena dia merupakan kubus. Kalau kubus berarti gambar alasnya berbentuk persegi. Nah, panjang dari BD itu kita selesaikan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu setengah dari akar DD adalah AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Berarti setengah dari akar 6 kuadrat ditambah AD adalah 6 kuadrat. Berarti setengah dari akar 6 kuadrat kali 1 tambah 1. Berarti akar dari 6 kuadrat adalah 6. 6 dibagi 2, 3. Kemudian akar 2. Jadi jarak antara titik B dengan bidang AC itu adalah 3 akar 2 cm. Nah, itu jawaban pertama untuk pertanyaan yang A. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B. Nah, yang B itu adalah jarak antara titik B dengan bidang ACF. Maka kita gambar pula bidang ACF. Maka di sini bidang ACF-nya adalah, ya untuk ini kita hubungkan ACF. Nah, kalau kita arsir untuk membedakan dengan yang tadi, kita arsir. Nah, inilah bidang ACF. Nah, yang ditanya adalah jarak antara titik B dengan bidang ACF. Maka sama dengan yang A tadi, kita tentukan bidang yang memuat titik B dan memotong ACF. Ya, kita tentukan bidang yang memuat titik B dan memotong ACF. Maka bidang itu juga bidang BDHF. Nah, bidang BDHF ya memotong bidang ACE di titik. Nah, yang pertama di titik ini sama dengan yang tadi R aksen. Nah, yang keduanya adalah di titik F. Nah, itu. Maka garis potong antara bidang BDHF dengan bidang ACF adalah garis ini R aksen F. Berarti kita mau menentukan jarak antara B dengan R aksen F. Jadi untuk yang B, jarak antara B dengan bidang ACF sama dengan jarak antara B dengan garis potong kedua bidang, yaitu jarak B dengan garis R aksen F.
Nah, jarak B dengan R aksen F. Mana jarak antara B dengan R aksen F? Maka untuk terlihat lebih jelas, maka kita pindahkan bidang yang memuat titik B, titik R aksen, dan titik F, yaitu bidang B, D, H, F yang berbentuk persegi panjang. Jadi kita pindahkan bidangnya. Nah, inilah bidang yang memuat titik B, R aksen, dan F. Jadi kalau dibuat namanya B, D, H, F. Jadi B, D, H, F. Nah, siku-siku di B. Nah, mana titik R aksen? R aksen itu ya di tengah-tengah ya, atau setengah dari BD. Berarti disinilah letak R aksen. Kemudian ini F. Maka tinggal kita hubungkan. Inilah garis R aksen F. Mana jarak antara B dengan R aksen F? Yaitu garis yang melalui B dan tegak lurus dengan R aksen F. Jadi jarak titik ke garis yang akan kita tentukan. Bahwa jarak titik ke garis itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik B, yang melalui titik B dan tegak lurus dengan garis R aksen F. Maka kita hubungkan kira-kira di sini. Nah, inilah B aksen. B aksen ya, B aksen ya adalah jarak titik B ke ACF yang dimaksud. Nah, berapa panjang B aksen? Nah, kita akan memakai perbandingan trigonometri untuk ya boleh sin sudut F ya, boleh sin sudut M. Atau sebetulnya ada satu lagi, pakai rumus luas segitiga. Pakai rumus luas segitiga, yaitu menentukan luas segitiga BR aksen F. Ya. Nah, sekarang kita pakai yang rumus luas segitiga ya untuk menambah atau melengkapi atau pilihan yang akan digunakan untuk menentukan jarak yang jarak antara B dengan B aksen. Jadi bisa perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk sudut F, atau perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku pada sudut R aksen. Atau satu lagi pakai rumus perbandingan dengan menggunakan luas segitiga. Bahwa luas segitiga B R aksen F itu bisa ditentukan dengan cara yang pertama pakai ini. Bahwa luas segitiga setengah alas, maka alasnya ini dikali dengan tinggi. Satu lagi setengah alas dikali dengan tinggi. Nah, tinggi inilah yang akan kita tentukan. Nah, untuk langkah berikutnya kita letakkan angka-angka yang sudah diketahui terlebih dahulu. Bahwa panjang BF ya, panjang BF itu adalah karena rusuknya 6 cm, berarti BF ini 6 cm. Kemudian panjang dari R aksen B. R aksen B ya, berarti sama dengan panjang BR aksen ya, BR aksen. Nah, ini sudah kita tentukan bahwa panjangnya adalah 3/2. Berarti ini 3/2. Kemudian kita tentukan panjang dari FR aksen. Maka FR aksen sama dengan, karena siku-siku di B berarti sama dengan akar dari R aksen B dikuadratkan ditambah BF dikuadratkan. Sehingga diperoleh 3/2 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat. Maka hasilnya adalah, kita sederhanakan, ini ada faktor yang sama, 3 kuadrat kali 2 ditambah 3 kuadrat kali 2 kuadrat. Sehingga hasilnya, nah ini sama-sama 3 kuadrat, berarti 3 kuadrat dikali
2 ditambah 2 kuadrat. Nah, 3 kuadrat dikali akar dari 3 kuadrat berarti 3 akar. Nah, 2 ditambah 2 kuadrat berarti 4 tambah 2, 6. Jadi panjang dari F R aksen adalah 3 akar 6. Nah, sekarang kita tentukan luas segitiganya. Bahwa luas segitiga B R aksen F. Nah, kalau kita pakai alasnya adalah R aksen B, berarti luas segitiganya adalah setengah alas. Alasnya adalah R aksen B. Dikali tingginya adalah BF. Sama dengan, nah ini kalau kita pakai alasnya adalah R aksen B, berarti tingginya adalah BF. Nah, kita pakai alasnya R aksen F, berarti setengah alas R aksen F dikali tinggi, maka tingginya adalah B aksen B, ya, atau BB aksen. Nah, sekarang kita ganti angkanya, ya sudah nampak bahwa inilah BB aksen, ya, BB aksen yang akan kita tentukan. Jadi kalau di sini tadi jarak antara B dengan garis R aksen F itu adalah BB aksen. Jadi kita mau menentukan BB aksen. Nah, kita ganti angkanya, ini setengah bagi setengah. Berarti 1 R aksen B. R aksen B adalah 3 akar 2. Kemudian dikali BF 6. Sama dengan R aksen F 3 akar 6 dikali BB aksen. Sehingga BB aksen sama dengan, nah, 3 akar 2 dikali 6 dibagi 3 akar 6. Berarti ini juga bisa disederhanakan, 3 bagi 3, kemudian akar 6. Berarti tinggallah akar 2 kali 6 per akar 6 itu adalah akar 2 kali akar 3. Berarti akar 2 dibagi akar 2, 1. Kemudian dirasionalkan, berarti ini dikali lagi dengan akar 3 per akar 3. Sehingga diperoleh akar 3 kali akar 3, 3. 6 dibagi 3, 2. Berarti 2 akar 3. Jadi jarak antara B dengan bidang ACF itu adalah 2 akar 3 cm. Jadi sekali lagi, yang harus kita perhatikan itu adalah ketika menentukan jarak antara titik dengan bidang adalah kita harus mencari atau menentukan bidang yang melalui titik. Nah, misalnya ini tadi jarak antara titik B dengan ACGE, jarak antara B dengan ACF. Kita harus menentukan bidang yang memuat titik B. Bidang yang memuat titik B memotong ACGE untuk yang A. Kemudian bidang yang memuat titik B memotong ACF untuk soal yang B. Nah, itulah bidangnya tadi. Bidang yang melalui B untuk yang A, yang melalui B memotong ACGE adalah bidang BDHF. Yang ini juga bidang yang melalui B dan memotong ACF adalah bidang BDHF. Jadi kebetulan untuk soal ini sama gitu ya. Sama bidangnya yang memuat titik B. Maka untuk yang A, ya, garis potong antara bidang yang memuat titik B dengan bidang ACGE itu adalah R aksen M. Nah, maka jarak antara B dengan ACGE sama dengan jarak antara B dengan garis R aksen M. Maka jaraknya itu adalah jarak antara titik dengan garis adalah garis yang melalui B dan tegak lurus dengan R aksen M. Maka garisnya adalah BR aksen. Inilah jarak antara B dengan bidang ACGH. ACGE maksudnya. Kemudian jarak antara B dengan bidang ACF. Maka kita tentukan bidang yang memuat titik B dan memotong
ACF. Maka bidang itu juga bidang BDHF. Nah, memotong ya berpotongan bidang BDHF dengan ACF berpotongan membentuk garis R aksen F. Maka jarak antara B dengan ACF itu sama dengan jarak antara B dengan garis potong tadi, yaitu R aksen F. Mana jarak antara B dengan R aksen F? Yaitu garis yang melalui B dan tegak lurus dengan R aksen F. Ya, garis yang melalui B dan tegak lurus dengan R aksen F. Nah, ini tadi sudah kita gambarkan. Garis yang melalui B dan tegak lurus dengan R aksen F. Maka garis itu adalah garis ini. Maka BB aksen merupakan jarak antara titik B dengan bidang ACF. Kemudian cara menentukannya, cara menentukan berapa panjang BB aksen sebelumnya ditentukan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-sikunya di B, maka perbandingan trigonometri yang bisa dipakai adalah sin sudut B atau sin sudut R aksen. Nah, sekarang kita tidak menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, tapi menggunakan rumus luas segitiga. Jadi, luas segitiga BR aksen M. Menentukan luas segitiga itu kalau segitiganya siku-siku seperti ini, ataupun tidak siku-siku, segitiga sama sisi, atau segitiga sama kaki, maka luas segitiga itu secara umum menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat alasnya itu yang mana. Kalau alasnya adalah R aksen B, maka tingginya adalah BR. Kalau alasnya R aksen F, maka tingginya adalah BB aksen. Kalau alasnya adalah BF, maka tingginya adalah BR aksen. Maka kita pakai salah satunya, ya kita pasangkan salah satunya saja. Nah, yang kita pasangkan adalah kalau alasnya R aksen B. Berarti R aksen B setengah alas dikali tinggi. Berarti R aksen B dikali BF. Sama dengan, nah satu lagi setengah alas. Ya harus ini yang kita pakai karena ini yang ditanya. Tinggi dari segitiga ini kalau alasnya adalah R aksen F. Berarti setengah R aksen F dikali tinggi. Berarti BB aksen. Nah, dari sini kita peroleh BB aksen. Nah, demikian cara menentukan luas jarak antara titik dengan bidang pada kubus. Ya, soal berikutnya untuk menentukan jarak antara titik dengan bidang. Nah, ini diketahui limas tegak beraturan T, A, B, C, D. Nah, juga sudah ada gambarnya. Jadi, kalau beraturan, ya rusuk tegaknya sama panjang. Nah, rusuk alasnya pun sama panjang. Ya. Nah, untuk yang limas ini, T, A, B, C, D. Bahwa katanya rusuk alasnya adalah 4 cm. Berarti ini 4. Kemudian rusuk tegaknya 6 cm. Maka artinya adalah AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Berarti berbentuk persegi. Kemudian TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD, yaitu 6 cm. Nah, kita tentukan dulu yang A. Jarak antara A dengan TBD. Maka cara kita menentukan jarak antara titik dengan bidang itu adalah kita tentukan dulu bidang yang memuat titik A dan memotong bidang TBD. Maka yang pertama tentu kita lihatkan dulu mana bidang TBD. TBD. Berarti ini dia. Jadi bidang TBD berbentuk segitiga. Nah, kemudian kita tentukan bidang yang memuat titik A dan memotong bidang TBD. Maka bidang yang memuat titik A dan memotong TBD adalah bidang ACT.
Jadi kita hubungkan A dengan C. Nah, ACT. Maka berpotongan di sini. Gitu ya. Bahwa bidang ACT dengan bidang ACT dengan bidang BDT, titiknya salah satunya berpotongan di sini. Kemudian satu lagi di atas. Gitu ya. Maka garis potong kedua bidang itu adalah, nah misalnya kita beri nama di sini P. Jadi untuk yang A, ya, untuk yang A, jarak antara T dengan TBD adalah jarak antara T dengan garis potong TBD dengan ACT. Berarti garis TP. Jadi sama dengan jarak T, jarak A, yang maksudnya di jarak A dengan TBD adalah jarak A dengan garis TP. Jadi jarak A dengan garis TP. Nah, jarak antara titik dengan garis adalah garis, ya, panjang luas garis yang melalui A dan tegak lurus dengan TP. Nah, mana garisnya? Garis yang melalui A dan tegak lurus dengan TP. Nah, kita tahu bahwa TP, gitu ya, TP itu, ya, kalau dia 5 tegak beraturan, maka dia tegak lurus dengan AC. Tegak lurusnya di sini. Nah, sekarang mana jarak antara A dengan TP? Sama dengan, ya, karena kita cari bidang yang memuat, ya, bidang yang memuat titik A dan titik TP. Maka bidangnya adalah TAP. TAP ini berbentuk segitiga siku-siku. Karena ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Jadi bidang yang memuat titik TAP adalah bidang yang memuat titik A, titik P, dan titik T adalah bidang TAP. TAP itu berbentuk segitiga. Segitiganya adalah segitiga, ya, TAP atau yang lebih besarnya TAC. TAC berbentuk segitiga sama kaki. Nah, karena sama kaki berarti TGP itu membentuk sudut 90 derajat. Maka jarak dari A dengan TP itu sama dengan jarak antara A dengan P. Jadi ini sama dengan AP. Maka panjang dari AP itu adalah, ya, karena AP itu merupakan, ya, panjang dari setengah AC. Kenapa setengah AC? Karena bentuk dari ABCD itu adalah persegi. Nah, jadi setengah akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, mana AC? Nah, kembali kita ke sini. AC menentukan panjang AC. AC itu berada pada bidang alas yang berbentuk persegi. Jadi kita gambar perseginya. Nah, ini A, B, C, D. AC. Nah, berapa panjang AC? AB-nya 4, BC 4. Berarti panjang AC-nya adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti setengah dari akar AB-nya adalah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti setengah dari akar 4 kuadrat kali 1 tambah 1. Nah, akar dari 4 kuadrat 4 dibagi 2, 2. Berarti 2 akar 2. Jadi jarak antara titik A dengan bidang TBD adalah 2 akar 2. Selanjutnya kita akan menentukan
jarak antara T dengan ABCD. Nah, untuk yang B, jarak antara T dengan ABCD. Nah, sama dengan yang A tadi, kita harus menentukan bidang yang memuat titik T dan memotong ABCD. Nah, mana bidang yang memuat titik T dan memotong ABCD? Bidang itu adalah bidang TAC atau bidang TBD. Maka kita pakai salah satu, misalnya kita pakai TAC. Maka kalau kita lihat bidang TAC berpotongan dengan bidang ABCD membentuk garis AC. Jadi jarak antara T dengan ABCD sama dengan jarak T dengan garis potong ini. Berarti jarak T dengan garis AC. Jadi di sini jarak T dengan AC. Nah, jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis itu adalah panjang ruas garis yang melalui T dan tegak lurus dengan AC. Nah, kita lihat dulu bidang yang memuat titik T dan garis AC. Bidang yang memuat titik T dan garis AC adalah bidang TAC. Nah, ini berbentuk segitiga sama kaki. Karena TA dengan TC sama panjang yaitu 6. Nah, kita buat gambarnya segitiga sama kaki. Nah, misalnya ini TAC. Nah, karena panjang TA itu 6, kemudian ini juga 6, panjang AC adalah panjang AC 2 akar 2. Panjang AC adalah akar dari 4 kuadrat kali 2, gitu kan? Berarti 4 akar 2. Jadi panjang AC ini 4 akar 2. Nah, kita menentukan jarak antara titik T dengan garis AC. Maka garis yang melalui T dan tegak lurus dengan AC. Garis itu adalah pas berada di tengah AC. Jadi kalau kita hubungkan ke sini, nah inilah T aksen. Jadi jarak antara T dengan garis AC adalah T aksen. Jadi ini sama dengan T aksen. Nah, berapa panjang T aksen? Nah, sekali lagi karena segitiga sama kaki, berarti ini siku-siku, kita akan memakai teorema Pythagoras untuk segitiga T aksen. Bahwa teorema Pythagoras untuk ini adalah sisi miring kalau dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti panjang T aksen sama dengan akar dari, jadi langsung di sini T aksen. Berarti AT kuadrat dikurang AT aksen kuadrat. Gitu ya. Karena AT kuadrat sama dengan AT aksen kuadrat ditambah T aksen T kuadrat. Maka T aksen T sama dengan akar dari AT kuadrat dikurang AT aksen kuadrat. Nah, tinggal kita ganti angkanya. Akar dari AT adalah 6 kuadrat dikurang AT aksen. Karena AT aksen berada di tengah, tentu panjang AT aksen adalah setengah dari 4 akar 2. Berarti 2 akar 2 dikuadratkan. Sehingga diperoleh, nah kita lihat faktornya ada yang sama, 3 kuadrat, 2 kuadrat. Dikurang 2 kuadrat kali 2. Sehingga hasilnya 2 kuadrat, 2 kuadrat. Berarti 2 kuadrat dikali. Maka akar 2 kuadrat adalah 2. Akar 3 kuadrat 9 dikurang 2. Berarti 7. Maka jarak antara T dengan ABCD itu adalah 2 akar 7 cm. Jadi sekali lagi, cara menentukan jarak antara T dengan ABCD itu adalah kita tentukan dulu bidang yang memuat titik T
dan memotong ABCD. Jadi bidang yang memuat titik T dan memotong ABCD. Bidang itu adalah TAC dan atau TBD. Kita ambil salah satu, tadi yang kita ambil adalah TAC. Maka jarak antara T dengan ABCD sama dengan jarak antara T dengan garis AC. Nah, mana jarak antara T dengan garis AC? Yaitu garis yang melalui T dan tegak lurus dengan AC. Nah, garis itu adalah pas berada di tengah-tengah AC. Sehingga yang akan kita tentukan itu adalah TT aksen. Sehingga diperolehlah TT aksen sama dengan 2 akar 7. Seperti itu menentukan jarak antara titik dengan bidang pada limas. Di sini yang diambil adalah limas segi 4 beraturan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.